Assalamualaikum dan selamat pagi Bu Lingga, selaku dosen kepemimpinan dan komunikasi interpersonal. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, yaitu kelompok 6, akan mempresentasikan terkait tugas besar yang berjudul Mindful Listening. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Ahmad Alvin. Yang kedua, ada Mutiara Oktaviani. Yang ketiga, Syafira Indana. Dan yang terakhir, saya sendiri selaku moderator. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh Mutiara. Kepada Mutiara dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Yang pertama itu mengenai apa itu mindful listening. Mindful listening merupakan suatu proses mendengarkan dengan penuh kesadaran, dan manusia hanya mampu memproses 2.000 dari 400 miliar informasi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melatih keutuhan dari kehadiran kita ketika sedang mendengarkan sesuatu. Fokus pada lawan bicara dan pinggirkan dulu hal-hal lain yang sifatnya bisa ditunda. Oke, di sini ada skill dasar mindful listening. Yang pertama, beri perhatian penuh. Artinya, fokuskan perhatian sepenuhnya pada pembicara yang sedang berlangsung. Yang kedua, ada buat kontak mata. Artinya, mata adalah jendela ke dalam perasaan dan pikiran seorang. Buat kontak mata secara teratur untuk menunjukkan bahwa benar-benar memperhatikan apa yang mereka katakan. Yang ketiga, gunakan bahasa tubuh positif. Artinya, tunjukkan minat dan dukungan melalui bahasa tubuh yang terbuka dan ramah. Yang keempat ada refleksikan dan verifikasi. Artinya, setelah pembicara selesai berbicara, pertegas pemahaman dengan merangkum apa yang telah mereka katakan. Dan yang kelima ada berlatih empati. Artinya, cobalah memahami perasaan dan perspektif pembicara dengan memasukkan sudut pandang mereka. Yang ketujuh ada ulangi. Yang keenam ada kesabaran, yang artinya berikan waktu kepada pembicara untuk menyelesaikan pemikiran mereka. Yang ketujuh ada ulangi, artinya mengulang apa yang kita dengar untuk memastikan pemahaman. Yang kedelapan, ajukan pertanyaan, artinya mengklarifikasi apa yang didengar. Yang kesembilan adalah hindari gangguan, itu mematikan ponsel dan jauhkan diri dari gangguan lain. Yang ke-10, temukan tempat yang tenang. Artinya, temukan tempat yang tenang di mana tidak ada gangguan. Yang ke-11, berlatih secara teratur. Artinya, semakin banyak kita berlatih mindful listening, semakin baik kita akan menjadi lebih baik lagi. Yang dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk level selanjutnya, yaitu level mindful listening, akan dibacakan oleh Safira. Kepada Safira dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya izin menjelaskan ada 5 level mindful listening. Yang pertama yaitu mendengarkan diri sendiri, listening to yourself. Pada level ini merupakan kesadaran terhadap pikiran, perasaan, dan reaksi internal sendiri saat mendengarkan orang lain, merespon pembicara dan memahami apa yang memengaruhi persepsi dan tanggapan. Yang kedua yaitu ada mendengarkan fokus. Pada level ini merupakan fokus penuhnya pada pembicara, orang lain tanpa terganggu oleh pikiran atau distraksi lainnya. Memberikan perhatian penuh pada apa yang dikatakan pembicara. Yang ketiga yaitu mendengarkan terbuka. Pada level ini melibatkan kemampuan untuk menerima informasi tanpa prasangka atau penilaian yang mendahului. Menahan diri untuk tidak mengkritik atau menilai pembicara. Yang keempat, mendengarkan mendalam. Pada level ini tidak hanya mendengarkan kata-kata yang diucapkan, tetapi tanpa prasangka, tetapi juga mencari makna yang lebih dalam dari pembicara, berusaha memahami pesan yang tersirat, emosi yang terkandung, dan kebutuhan yang mungkin di balik kata-kata. Yang kelima yaitu mendengarkan penuh kehadiran. Pada level mendengarkan penuh kehadiran, melibatkan ketidakhadiran ego dan pemahaman yang dalam terhadap pembicara. Selanjutnya yaitu ada manfaat listening. Manfaat mindful listening yaitu yang pertama komunikasi yang lebih baik.
membantu menangkap nuansa dan detail yang mungkin terlewatkan, mengurangi kesalahpahaman, dan memfasilitasi pemecahan masalah yang lebih efektif. Yang kedua yaitu hubungan yang lebih kuat, menciptakan rasa saling menghargai dan kepercayaan yang lebih besar, serta dampak positif pada kesejahteraan emosional dan kualitas hidup secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu pemahaman yang lebih dalam, membantu meningkatkan empati, memfasilitasi resolusi konflik, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih bijak. Yang keempat yaitu kesejahteraan emosional, mengurangi stres, meningkatkan kesadaran diri, dan meningkatkan rasa koneksi dan kepedulian terhadap orang lain. Sekian, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya yaitu terkait studi kasus akan dibacakan oleh saya. Untuk studi kasus ini terdapat studi kasus yang melibatkan pimpinan perusahaan di Kota Medan di mana para pemimpin mengalami hambatan secara personal, di mana mereka ini selalu berusaha untuk menghibur lawan bicaranya saat sedang mendengarkan. Sebagai pendengar, pikiran mereka selalu disibukkan dengan mencari cara agar lawan bicaranya merasa nyaman, dihargai, dan disetujui. Dari hal tersebut, teridentifikasi kalau adanya hambatan-hambatan yang ada. Yang pertama, yaitu adanya gangguan teknologi. Pimpinan ini sering terganggu oleh notifikasi ponsel, email, atau media sosial saat berbicara dengan rekan kerja atau bawahan. Kemudian adanya kurangnya fokus. Beberapa pimpinan ini mengalami kesulitan memusatkan perhatian pada pembicara karena banyaknya tugas dan tanggung jawab. Kemudian yang terakhir adanya ketidakberpihakan. Beberapa pimpinan ini cenderung memberikan tanggapan atau saran sebelum benar-benar memahami apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Ketidakberpihakan ini dapat menghambat komunikasi yang efektif. Kemudian adanya strategi dari penanggulangan hambatan tersebut. Yang pertama, pengolahan gangguan teknologi. Pemimpin ini dapat mengaktifkan mode Do Not Disturb pada ponsel mereka selama waktu-waktu penting, seperti saat berbicara dengan rekan kerja atau bawahan. Yang kedua, meningkatkan fokus. Seperti pada pemimpin ini dapat melakukan latihan untuk meningkatkan konsentrasi dan memutuskan perhatian pada pembicara. Contohnya latihan meditasi atau teknik pernapasan. Kemudian ada dari peningkatan fokus ini dapat juga pengelolaan tugas, memprioritaskan tugas dan tanggung jawab sehingga tidak mengganggu kemampuan mendengarkan. Kemudian yang terakhir, yang nomor 3, kesadaran akan ketidakberpihakan. Pemimpin ini dapat melakukan berlatih mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa terburu-buru memberikan tanggapan. Berikan kesempatan bagi lawan berbicara untuk menyampaikan pesan secara lengkap sebelum memberikan respon. Kemudian yang terakhir, itu refleksi setelah berbicara. Setelah memberikan tanggapan, para pemimpin dapat merenung dan memastikan bahwa mereka telah memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Untuk slide selanjutnya, yaitu kesimpulan dan saran akan dibacakan oleh Ahmad Alvin. Kepada Ahmad Alvin dipersilakan. Baik, untuk kesimpulannya, yaitu mindful listening adalah keterampilan berharga yang dapat memiliki dampak positif pada semua aspek kehidupan. Anda dengan berlatih mendengarkan dengan penuh keperhatian, Anda dapat meningkatkan komunikasi, hubungan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Selanjutnya, saran. Untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan dengan penuh perhatian, para pemimpin bisnis harus secara aktif menerapkan strategi yang diuraikan dalam dokumen ini. Selain itu, perusahaan dapat menawarkan pelatihan dan lokarya khusus tentang mendengarkan dengan penuh perhatian untuk membantu manajer dan karyawan mengembangkan keterampilan ini. Penting juga untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pendengaran secara sadar, misalnya dengan menyediakan ruang terpisah untuk rapat dan diskusi tanpa gangguan teknis. Dengan secara konsisten memperhatikan mendengarkan dengan penuh perhatian, manajer dapat meningkatkan komunikasi, memperkuat hubungan kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih kolaboratif dan produktif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator.
Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.